Oke, halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Hari ini saya akan membahas 6 saham yang menurut saya masih diakumulasi yang seminggu terakhir atau bahkan 2 minggu terakhir masih diakumulasi, tapi sekarang posisinya masih berada di resist areanya teman-teman. Jadi teman-teman bisa tunggu dia breakout terlebih dahulu. Kalau mampu di break ke atas, maka teman-teman bisa ambil posisi sesuaikan dengan trading plan-nya masing-masing. Tapi seperti biasa ya, sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer on teman-teman ya, video ini bukanlah ajakan untuk membeli ataupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Ini murni saya hanyalah sharing analisa saya, jadi silakan untuk dianalisa ulang karena nanti keuntungan ataupun kerugian itu teman-teman yang akan tanggung resikonya. Oke, saham pertama itu saham Cepin Jarum Pokpan Indonesia. Ini saham di sektor poultry teman-teman, saham di sektor poultry. Kalau kita lihat tren panjangnya ini masih uptrend ya, masih uptrend, dan middle trendnya ini memang bergerak downtrend cenderung sideways teman-teman. Nah, saham ini masih terlihat diakumulasi ya, seminggu terakhir masih terlihat diakumulasi. Ini pola konsolidasinya membentuk pola triple bottom teman-teman. Ini bottom pertama, bottom kedua, ini bottom ketiga. Nah, dan trendline minor jangka pendeknya ini pun sudah di break ya, dengan volume yang signifikan, tapi sekarang tertahan di resisten triple bottomnya. Tertahan di resisten triple bottom. Jadi teman-teman bisa perhatikan jika Cepin ini mampu break dari 6.700. Nah, kalau Cepin ini mampu break dari 6.700 dengan volume ya, kalau mampu break dengan volume, maka ini akan jadi sesuatu yang menarik ya untuk Cepin. Bisa target kenaikannya itu sepanjang ini teman-teman, sepanjang ini yaitu di sini. Kita pasang target kenaikan di sini untuk Cepin di 7350. Jadi akan sangat menarik ya untuk Cepin jika mampu breakout dari 6.700. Oke, itu saja untuk Cepin. Kemudian saham berikutnya adalah saham JPFA. Ini masih di sektor yang sama teman-teman. Jadi teman-teman bisa pilih ya. Kemarin saya sudah bahas 6, sekarang 6 lagi. Jadi teman-teman bisa pilih yang menurut teman-teman masih sangat menarik ya. Nah, Cepin ini kalau nggak salah watchlist kita 2 minggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu belum kena stop loss dan masih jalan ya, Buat teman-teman yang sudah entry di bawah ini hold aja teman-teman ya, hold aja. Nah, secara trend ini trennya masih uptrend ya untuk Cepin ini teman-teman. Middle trendnya emang masih sideways ya, cenderung downtrend. Nah, tapi ini udah di break ya, downtrend minornya ini udah di break out ya. Kemudian di candlenya ini juga pernah saya bahas untuk disarankan tunggu di breakout atau tunggu di supportnya di 1800-an. Nah, ini sempat dites ke bawah teman-teman. Sekarang kembali lagi mencoba menembus resistennya di area ini, area 1880 sampai 1900. Nah, plannya ya buat teman-teman yang baru mau entry ya, sebaiknya tunggu konfirmasi JPFA ini mampu break dari 1900 ini teman-teman. Nah, kalau JPFA ini mampu break 1900, apalagi break dengan volume ya, itu akan jadi sesuatu yang menarik ya untuk JPFA ini sendiri teman-teman. Nah, target kenaikannya bisa saja ke sini ya, ke 2200. Ke 2200 untuk target kenaikan JPFA jika mampu break dari 1900 ini teman-teman. Oke, itu saja ya untuk JPFA. Kemudian saham berikutnya itu ada Astra International atau kode sahamnya ASII. Nah, untuk ASI ini sebelumnya udah pernah saya bahas ya, ini kalau nggak salah watchlist kita 3 minggu yang lalu ya. Nah, secara
middle trendnya ini memang masih downtrend ya, masih downtrend. Middle trendnya masih downtrend. Kemudian di sini membentuk pattern falling wedge, membentuk pattern falling wedge, sudah di breakout, kemudian retest lagi. Nah, sekarang ini sedang berada di area resistnya teman-teman, sedang berada di area resistnya. Ini kita hapus dulu ya biar lebih jelas ya. Ini sedang berada di area resistnya di area 5400 sampai 5450. Jadi ini sangat-sangat menurut saya sangat menarik teman-teman, jika besok atau hari berikutnya AS ini mampu break dari 5450, maka target kenaikannya bisa saja sepanjang ini teman-teman ya, sepanjang ini. Maka kita bisa pasang target kenaikan di sini, di resistennya ini di 6200. Oke, di 622. Jadi ini akan jadi sesuatu yang menarik juga untuk ASI ini sendiri teman-teman. Kenapa kita harus menunggu breakout? Saya takutnya di sini dia membentuk candle lagi yang menjadi ini kan patternnya cup handle, di sini cupnya, di sini handle-nya, di sini cupnya. Nah, takutnya kalau di sini dia gagal breakout teman-teman, dia membentuk handle lagi, jadinya polanya inverted head and shoulders. Nah, jadi saya sarankan buat teman-teman yang baru entry dia tunggu dia breakout dulu dari 5450-nya itu. Oke, ya itu saja ya untuk ASII. Kemudian saham berikutnya adalah saham DMMX. Ini salah satu saham teknologi teman-teman yang trennya masih sangat-sangat uptrend teman-teman ya. Ini masih sangat-sangat uptrend teman-teman. Dan udah beberapa kali mencoba untuk break dari 3470-nya ini, tapi belum mampu breakout teman-teman, belum mampu breakout dari 3470-nya ini. Ini sudah 1, 2, 3 kali dicoba tapi belum mampu break. Jadi teman-teman bisa tunggu ya, DMMX ini mampu break dari 3430-nya, ini ya resistnya ini di 3470. Nah, kalau ini mampu break 3470, maka target kenaikannya sendiri bisa saja ke 4000 teman-teman, di mana 4000 itu merupakan resisten psikologis ya, resisten psikologis. Jadi teman-teman bisa tunggu dulu DMMX ini apakah mampu breakout atau tidak. Nah, buat teman-teman yang udah bayar dari bawah ya, ini masih cukup layak untuk di hold teman-teman ya, masih cukup layak untuk di hold. Dan saham berikutnya adalah saham Prodia. Prodia ini juga pernah saya bahas sebelumnya teman-teman ya, udah pernah saya bahas. Dan kalau nggak salah hari Kamis udah pernah saya bahas. Ini belum mampu break teman-teman, belum mampu break dari 6.900, belum mampu break dari 6.900. Jadi untuk plan selanjutnya masih sama teman-teman ya. Teman-teman bisa tunggu Prodia ini mampu break dari 6.900. Nah, kalau 6.900 ini mampu di break ke atas, maka target berikutnya bisa saja ke high-nya ini teman-teman, ke high-nya ini. Dan secara bandarmologi pun Prodia ini masih terus diakumulasi ya. Teman-teman bisa lihat broker summary-nya terlihat masih terus diakumulasi, walaupun sini terlihat jadinya penurunan. Ini hanyalah menurut saya konsolidasi ya, ASI profit taking, di mana sebelumnya sudah naik begitu signifikan, kemudian sangat wajar di sini terjadi yang namanya aksi profit taking teman-teman ya. Oke, itu saja untuk Prodia. Kemudian saham berikutnya adalah saham Antam. Hari Jumat ya pernah saya bahas, saya ingat sekali hari Jumat pernah saya bahas. Nah, kalau tren jangka panjangnya ini masih sangat-sangat uptrend teman-teman ya, masih sangat-sangat uptrend. Kemudian dari Januari sampai hari ini masih sideways teman-teman, masih sideways. Nah, sebelumnya udah pernah saya sarankan buy di sini ya,
Nah, buat teman-teman yang baru mau entry ya, kalau teman-teman entry buy di harga sekarang, menurut saya itu tanggung teman-temannya, karena resisten sudah dekat, kemudian supportnya sudah lumayan jauh teman-teman ya. Jadi strateginya menurut saya teman-teman bisa buy on breakout, jika Antam ini mampu break 2700 atau strategi berikutnya kita tunggu dia koreksi ke sini ke sekitaran 2460 sampai 2500. Kalau mendekati 2500 itu akan jadi area yang menarik untuk kita buy. Nah, secara bandarmologi ini juga masih diakumulasi teman-teman ya, dan ada sentimen positifnya di mana harga nikel terus mengalami kenaikan. Nah, kalau 2700 ini mampu di break atas, maka target kenaikannya bisa saja sepanjang ini teman-teman ya, sepanjang high ini, clone ini, yaitu di sini. Teman-teman bisa pasang target kenaikan di sini di 3200 kalau ini mampu di break up, apalagi di breakout dengan volume teman-teman ya. Tapi itulah strategi buy on breakout. Menurut saya teman-teman harus bisa membaca arah market lebih detail ya, karena di sini sudah pernah di breakout tapi false, kemudian dibawa turun lagi. Dan ya, buat teman-teman yang menggunakan strategi buy and breakout ya, sebaiknya teman-teman pastikan kalau teman-teman itu bisa memantau market. Kalau seperti saya ya, yang masih ada kegiatan di luar ya, saya nggak terlalu suka untuk buy on breakout ya. Saya akan tunggu dia retest dulu. Kalau dia retest kesini, makanya saya akan buy ya. Kalau dia break kata, saya akan tinggalkan dan cari saham lain, karena saya nggak bisa memantau market ya. Oke, itu saja ya untuk Antam ini masih menarik teman-teman. Kemudian yang terakhir ya, ini yang terakhir ya, 6 aja teman-teman. Ini sudah yang terakhir. Jadi sahamnya ada Cepin, JPFA, Astra International, TMMX, Prodia, dan Antam. Jadi teman-teman bisa perhatikan yang kemarin, teman-teman bisa perhatikan yang hari ini juga teman-teman bisa perhatikan. Teman-teman masukkan watchlist terlebih dahulu. Mana yang menurut teman-teman paling menarik, itu teman-teman yang bisa teman-teman entry ya, bagi yang masih punya cash. Oke, itu saja, semoga bermanfaat dan selamat malam.